Demonstrasi mahasiswa Papua di Makassar terkait penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran daerah otonomi baru Papua berujung bentrokan. Mahasiswa yang bentrok dengan Ormas Brigade Muslim Indonesia atau BMI saling lempar batu dan berkelahi. Kerusuhan berujung bentrokan bermula ketika mahasiswa berunjuk rasa di depan asrama, namun dihalangi dan dibubar paksa oleh massa Ormas BMI saat mereka hendak melanjutkan demonstrasi di Monumen Mandala Makassar. Miskomunikasi di lapangan antara adik-adik mahasiswa dengan adik-adik dari BMI. Itu bisa terjadi miskomunikasi antara tidak suka turun ke jalan dengan suka menyampaikan orasi di asrama. Ya. Dari pihak BMI menyampaikan bahwa orasi saja di asrama, jangan keluar. Nah, ini yang terjadi. Dari bentrokan ini, 4 orang anggota Ormas BMI dibawa ke rumah sakit karena terluka. Saat ini, situasi di sekitar lokasi kejadian sudah kondusif dan aparat masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berlangsung ricuh. Cekcor antara sejumlah pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP tidak dapat dihindari. Para pedagang kaki lima yang menjual bensin eceran ini tak terima barang dagangannya diminta dipindahkan oleh petugas karena berada di atas badan jalan. Bahkan salah seorang pedagang nekat menyiramkan bensin ke atas trotoar dan menyalakan api untuk mengusir petugas yang melakukan penertiban. Para pedagang kaki lima ini menolak ditertibkan karena tidak memiliki modal untuk menyewa tempat berjualan. Dalam penertiban ini sebanyak 23 PKL di kawasan tersebut digusur petugas karena berada di atas badan jalan dan fasilitas umum sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Itu termasuk istilah kami karpet merah yang kita harus bersihkan dari seluruh PKL karena ini termasuk jalan utama. Jadi tadi ada insiden sedikit, ada masyarakat yang tidak mengerti. Nah, alhamdulillah setelah kita kasih pengertian, mereka mengerti dan kita sama-sama menjaga dalam rangka menyambut afeksi untuk Kota Padang. Jadi intinya mulai dari Gerenzuri sampai ke ujung Hatip Sulaiman tidak ada PKL dan bebas PKL. Penertiban ini digelar dalam rangka kesiapan pemerintah Kota Padang sebagai tuan rumah dalam acara afeksi yang rencananya akan digelar pada Agustus mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Senang deh pagi ini ditemani Arlista lagi nih. Selamat pagi Arlista. Pagi baby. Apa kabar? Baik sekali dan tentunya ini senang ya bisa kembali menjumpai pemirsa di Lapor Polisi. Ya, kita sapa dulu pemirsa ya Arlista. Selamat datang pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi juga kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan saya Arlista Hadi. Dan selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Dan pemirsa, kita awali informasi dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ini ada sebuah gudang penyimpanan karung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ludes terbakar. Dan api ini diduga berasal dari konsleting listrik yang berasal dari gudang lantai 2. Dari PT Karung udah dian belum? Sebuah gudang penyimpanan karung bekas pabrik minyak kelapa sawit di Jalan Raya Yosudarso, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, ludes terbakar. Api semakin membesar sempat membuat warga sekitar panik. Warga khawatir api akan menyambar ke pemukiman warga yang hanya berjarak 5 meter dari tembok pembatas pabrik tersebut.
Menurut warga, api diduga berasal dari lantai 2 gudang, kemudian menyambar ke seluruh ruangan bekas pabrik. Ini dekat banget sama perumahan, Pak? Dekat ini di belakangnya pagar udah perumahan. Perumahan warga ya? Iya. Pak, ini pabrik apa sih, Pak? Bukan pabrik karung. Pabrik karung udah lama, nggak operasi, udah tutup. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Damkar Cikarang Utara dan Mako Cikarang Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Sementara kebakaran gudang masih dalam penanganan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kapal feri penumpang Dumai Line 5 meledak dan terbakar pada Kamis dini hari saat sedang bersandar di pelabuhan. Dan dari peristiwa itu membuat 1 ABK meninggal dan 4 ABK lain menjalani perawatan intensif. Ledakan keras yang berasal dari kapal feri penumpang Dumai Line 5 mengagetkan warga dan ABK kapal lainnya di sekitar pelabuhan domestik Sekupang, Batam. Polisi dari Satuan Polair, Polda Kepri, dan Polresta Barelang yang bergerak ke lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak. Besarnya api langsung menghanguskan badan kapal. 1 orang ABK yang belum diketahui namanya ditemukan meninggal akibat ledakan kapal naas tersebut. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit BP Batam. Selain korban meninggal, 4 ABK lainnya menjalani perawatan intensif karena mengalami luka bakar serius. Bunyi aja tuh, meledak. Ya, macam bom gitu. Itu kapal apa, Pak? Katanya Dumai 5. Itu kapal feri? Feri, ya. Oh, ngangkut penumpang ya, Pak? Ya. Biasanya dia trayeknya kemana? Kurang tahu. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa terbakarnya kapal feri Dumai Line. Polisi masih melakukan upaya pemadaman api dan penyisiran di sekitar lokasi. Gusti Yenosa, Batam, Kepulauan Riau. Kita ke informasi lain, pemirsa, jajaran Polresta Cirebon berhasil meringkus puluhan anggota geng motor dalam operasi Libas Lodaya 2022. Anggota geng motor yang dibekuk berasal dari berbagai kelompok yang kerap meresahkan warga. Pengen hiburan tapi banyak penyisiran. Aksi geng motor kian meresahkan masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sekelompok geng motor digerebek saat mereka live streaming di media sosial sambil membawa senjata tajam. Tujuan geng motor konvoy adalah menantang kelompok lain untuk tawuran. Polisi juga menangkap 27 tersangka dari geng motor lainnya selama operasi Libas Lodaya 2022. Selain menangkap total 60 tersangka, polisi juga menyita berbagai jenis senjata tajam. Sebelumnya, belasan anggota geng motor di wilayah Pleret, Kabupaten Cirebon ditangkap saat tengah berpesta miras. Petugas gabungan juga menggerebek daerah Arjawinangun dan wilayah timur Cirebon. Polisi menangkap puluhan geng motor yang sedang berpesta miras. Penangkapan geng motor ini merupakan tindak lanjut petugas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Polisi menangkap total 40 orang geng motor dan seluruhnya dibawa ke Mapolresta Cirebon. Selain menangkap anggota geng motor, polisi juga menyita belasan senjata tajam, miras, obat-obatan hingga atribut geng motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terhadap penertiban geng motor di kota Cirebon, kami sudah bergabung dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman. Selamat siang, Pak Arief. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Pak Arief, ini terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Tapi seperti apa sih proses penertiban geng motor di kota Cirebon dan berapa orang anggota geng motor yang sudah ditangkap, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Semuanya ini berawal dari adanya pengaduan maupun juga keresahan warga terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh geng motor di wilayah Kabupaten Cirebon. Dimulai dari kegiatan konvoy, pesta minuman keras, kemudian dalam pelaksanaan konvoy juga menggunakan senjata tajam, dan ada beberapa yang terlibat dalam perkara penganiayaan maupun pengeroyokan. Relevan dengan perintah langsung dari Bapak Kapolda Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan operasi Libas Lodaya tahun 2022, maka kemudian kami jajaran Polresta Cirebon melaksanakan kegiatan penertiban razia sekaligus juga penggerebekan ke markas-markas geng motor.
Sebagaimana yang sudah kita rilis ada 60 tersangka yang kemudian kita amankan, dan dari 60 tersangka tersebut ada beberapa yang terlibat. Yang pertama terkait dengan perkara penganiayaan dan pengeroyokan, perkara obat-obatan keras, kemudian juga perkara terkait dengan sajam, dan juga perkara terkait dengan tindakan-tindakan yang mengganggu Kamtibmas, yaitu pesta miras di lingkungan warga. Dari tersangka tersebut, kemudian 27 diantaranya kita lakukan proses sidik sebagaimana perkara-perkara yang dilanggar yang tadi telah tersampaikan. Iya Pak Arief, ini kan berarti sudah diamankan ya Pak ya, geng motor yang meresahkan masyarakat. Apakah seluruhnya ini adalah anggota di bawah umur, dan kalau iya bagaimana proses hukumnya Pak? Baik, jadi dari keseluruhan tersangka tersebut tadi sudah kita pilah, ada yang di bawah umur memang, bahkan ada beberapa yang berjenis kelamin wanita, termasuk juga ada beberapa di antara yang telah dewasa. Dari yang telah dewasa tadi kita inventarisir terkait dengan perkara-perkara yang telah dilakukan, mulai dari penganiayaan, pengeroyokan, membawa sajam, terlibat dalam perdagangan obat-obatan keras, maupun juga perkara terkait dengan minuman keras. Untuk yang melanggar terkait sajam, penganiayaan, termasuk juga obat-obatan keras, kita laksanakan proses sidik penegakan hukum. Sedangkan untuk yang terlibat pesta miras, kita laksanakan proses sidang dipiring sebagaimana ketentuan yang ada. Sekaligus juga kami informasikan pasca kegiatan penggerebekan sekaligus juga razia di markas-markas geng motor, sampai dengan hari ini kurang lebih 1 minggu terakhir ini ada 6 kelompok geng motor yang telah melaksanakan deklarasi membubarkan diri, mulai dari wilayah Cirebon Timur, Cirebon Tengah maupun Cirebon Barat. Geng motor diantaranya dimaksud diantaranya adalah Langlengsang, kemudian ada yang GBR, ada yang ekstasi, maupun juga geng motor Moonraker. Pak Arief tadi sudah sempat sampaikan ada 6 anggota geng motor. Lantas untuk pembinaan terhadap mereka seperti apa? Dan untuk antisipasi geng motor yang di luar sana yang mungkin belum terjerat ataupun terrazia ini seperti apa Pak antisipasinya? Baik, terima kasih. Kalau untuk dalam rangka antisipasi, sebagaimana konsep penanggulangan kejahatan, kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan non-penal system dan pendekatan penal system. Pendekatan non-penal system ini melalui upaya-upaya preemptif dan preventif kepolisian, sekaligus juga bagaimana kita menjangkau di hulu permasalahan. Petugas Satbimas beserta Babin Kamtibmas telah masuk ke sekolah-sekolah, melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penertiban, sekaligus juga kegiatan-kegiatan rahasia di sekolah dalam rangka upaya-upaya preemptif dan preventif. Petugas patroli kita pun juga sampai dengan hari ini masih aktif, tidak hanya melaksanakan antisipasi kerawanan kriminalitas, namun juga menyasar ke tempat-tempat perkumpulan, markas yang selama ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya geng motor dimaksud. Kemudian juga upaya penal sistem yaitu represif, kita laksanakan upaya penegakan hukum sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dan khusus yang memang masih di bawah umur kita melakukan treatment secara khusus melalui orang tua, melalui sekolah maupun juga tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekitar. Iya Pak Arief, tadi Pak Arief sempat katakan bahwa anak-anak di bawah umur ini anggota geng motor membawa senjata tajam dan juga terlibat dalam peredaran narkotika. Apakah ada penelusuran lebih dalam mengenai dari mana anggota geng motor yang di bawah umur ini khususnya mendapatkan senjata tajam dan juga narkotika Pak Arief? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang terlibat dengan senjata tajam, rata-rata mereka sudah bukan lagi di bawah umur. Untuk yang terlibat dengan obat-obatan keras, dalam hal ini adalah narkotika, mereka mendapatkan dari salah satu pengedar yang sampai dengan saat ini masih kita laksanakan pengejaran. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Kami berharap keamanan Kota Cirebon ini dapat terus terjaga. Salam sehat Pak Arief. Amin. Terima kasih. Iya memang Baby dan pemirsa ini semoga razia geng motor ini dilakukan di daerah lain, tak hanya di Cirebon ya. Banyak soalnya warga yang mulai resah nih karena pulang malam ataupun yang pagi buta mereka harus pergi ke pasar. Atau ke pasar, begitu Arisa. Kayak kita juga nih ya, pagi-pagi sudah harus berangkat ke kantor. Ya semoga juga bisa tetap aman, masyarakat lebih terasa dilindungi oleh pihak berwajib.
Dan ya ini juga karena anggotanya di bawah umur harus ada pengawasan dari orang tua ya Lista ya? Iya, karena pengawasan orang tua ini sangat penting untuk mengawasi nih kegiatan dari anak-anaknya ini seperti apa. Kalau misalkan memang ingin disalurkan energinya, disalurkanlah energinya itu melalui kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Betul. Dan pemirsa, informasi berikutnya diduga karena tidak mendengar peringatan, seorang nenek tewas tertabrak kereta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.